Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. And welcome to channel Super Kevin. Pada video kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang sebuah power bank dari Aoki, tipenya PB-Y22. Nah, di sini nanti kita akan lihat lebih detail, lebih close up ya, power bank ini, bahan-bahannya seperti apa, portnya ada apa aja, dan nanti juga akan kita tes untuk kecepatan chargingnya. Oke, sebelum di unboxing, kita lihat dulu packingnya. Packingnya simple aja, warna putih gini. Ini garansinya 2 tahun, official warranty. Di atas bawah nggak ada tulisan apa-apa. Ini ada bukti asli ya, ini di scratch nih, biasanya nanti keluar kode-kode. Dan ini adalah fitur-fitur highlightnya. Ini terlalu over, kita gelapin dulu sedikit. Nah, ini power banknya, kapasitasnya 10.000 mAh. Terus kecepatan casnya 18 watt. Juga sudah support Qualcomm Quick Charge 3. Di sini ada lightning inputnya juga. Dan ini ada special modul untuk low current. Ini maksudnya untuk ngecas barang-barang yang ini ya, barang-barang device yang kecil yang kebutuhan ngecasnya hanya di bawah 60 mAh. Jadi mungkin seperti headset Bluetooth gitu yang kecil-kecil itu bisa dicas pakai power bank ini. Oke, dan ini spek lebih lengkapnya seperti ini. Dan sekarang mari kita lihat power banknya seperti apa. Nah, ini paket di dalamnya ya, dapat pouchnya. Lalu ini ada stiker yang biasanya dapat di produk-produk Aoki. Ada buku manual. Dan ini power banknya. Kita taruh dulu, dan ini sepertinya ada kabel nih. Ya, di sini ada kabelnya guys. Dan kabelnya itu yang kita dapatkan juga kabel USB Type-C. Nah, jadi di dalam packingnya barang-barang ini yang nanti kalian dapatkan ya. Sekarang mari kita lihat lebih dekat untuk si unit power banknya sendiri. Dan ini berat power banknya. Dan biasanya kalau berat gini menunjukkan kapasitasnya asli ya, 10.000 mAh. Tadinya di dalam dus berat, kirain ada pernak-pernik lainnya, ternyata memang si power banknya sendiri yang berat. Dan ini bahannya plastik, modelnya seperti sandblast gitu ya finishingnya. Ini ada logo Aoki, dan sebelah sini plastiknya plastik glossy, di bawahnya juga finishing sandblast. Nah, dan ini beberapa speknya juga ditulis di sini ya. Kapasitasnya 10.000 mAh, modelnya PB-Y22. Dan micro USB input untuk ngecasnya ya, ngecas si power bank ini 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Untuk lightningnya juga 5 volt 2 ampere atau 9 volt 2 ampere, berarti bisa 18 watt juga untuk ngecas si power bank ini menggunakan kabel lightning. Tadi yang input kalau pakai micro USB, dan ini kalau input pakai USB Type-C itu bisa 18 watt. Speknya 5 volt 3 ampere, jadi dikali 18 watt atau 9 volt 2 ampere. Nah, untuk outputnya itu juga 18 watt. Bisa 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, atau 12 volt 1,5 ampere. Lalu itu yang tadi USB out-nya yang tipe C ya. Kalau USB yang biasanya outputnya 5 volt sampai 6,5 volt itu 3 ampere, 6,5 volt sampai 9 volt itu 2 ampere, dan 9 volt sampai 12 volt itu 1,5 ampere. Jadi power maksimumnya dari si power bank ini adalah 18 watt baik input maupun output. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu di awal, di sini gue bukan orang elektronik, jadi istilah-istilah dan pembahasan ini sebelumnya gue search di Google. Jadi mohon maaf sekali kalau ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata atau informasi yang diberikan ya. Mohon maaf dan tolong dikoreksi. Jadi kita sharing ilmunya ke teman-teman sekalian. Oke, lalu kita lihat di sisi samping sini, ini ada powernya. Ini untuk ngeliat masih ada berapa ya. Ini ada LED warna hijau, ada 4 LED. Di sisi ini ada micro USB. Nah, ini untuk input nih, ngecas. Di sini untuk cas power bank. Di sini juga ada lightning, ini juga input. Jadi power bank ini bisa di-charge menggunakan micro USB, bisa dicas menggunakan lightning cable,
bisa juga dicas menggunakan USB Type-C. Dan ini outputnya USB A atau B ya, lupa, sorry gue lupa ini, pokoknya USB yang biasa. Dan USB Type-C-nya ini juga bisa untuk input dan output ya, jadi nggak cuma ngecas, di sini juga bisa, nggak cuma untuk, maksudnya nggak cuma untuk ngecas si power bank ini, tapi port ini juga bisa dipakai untuk ngecas device kita. Contohnya kalau yang Lightning ini kasusnya, kalau kalian pakai Apple, kalian cukup bawa satu kabel Lightning-nya. Jadi kabel Lightning itu bisa dipakai untuk ngecas si power bank ini, atau nanti dibalik, USB-nya colok sini, Lightning-nya dicolok ke iPhone kalian. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi tes. Di sini sudah disiapkan handphone Realme X2 Pro yang casnya seharusnya bisa cepat ya, karena dia sudah bisa super fast charging yang support up to 50 watt. Power untuk pengisian baterainya. Oke, di sini kita coba aja. Ini juga sudah diinstal aplikasi battery charging untuk memonitor charging. Ini nanti kita coba aja, kita cas dalam waktu kira-kira mungkin 5-10 menit, itu akan terisi seberapa banyak. Ini kita coba ya. Kita colok. Dan kita start. Oke, disclaimer lagi, karena di sini gue bukan orang elektronik, nggak gitu paham tentang elektronik, jadi nggak bisa infoin ke kalian ya, nggak bisa sharing info tentang ini ya. Ini 1700 mAh, atau ini kan artinya 1,7 ampere, dan voltasenya 4. Jadi kalau power sebenarnya adalah rumusnya dikali volt dikali ampere. Kalau ini 4 dikali kira-kira 2 ampere deh. Berarti powernya 8 watt, dan itu nggak tahu 8 watt itu apakah artinya power si baterai Realme ini mengisi si device-nya, atau dia langsung mengukur power dari Aoki. Nah, di sini sorry, gue nggak bisa bantu karena nggak paham tentang ini. Jadi gue hanya sharing aja ke kalian dari sisi user awam yang melihat butuh waktu berapa lama untuk mengecas berapa persen. Oke, ini sudah 5 menit, dan di sini kita bisa lihat ya, selama 5 menit baterainya terisi 9%. Di sini kita bisa lihat juga nih untuk historinya. Histori yang terakhir ini ya, yang paling atas. Selama 5 menit 19 detik itu tambah 9%. Dan sekarang posisinya akan kita balik. Sekarang kita akan cas si Samsung Galaxy S8, dan si Realme-nya kita jadiin stopwatch. Kita lihat ya kecepatan pengisian dayanya. Nanti secara waktu akan sama, kita set kira-kira 5 menit, dan kita lihat selama 5 menit itu terisi berapa persen. Ya, dan ini sudah 5 menit. Nah, di sini kita lihat 5 menit 6 detik itu di handphone Samsung ini S8 itu tertambah sebesar 3%. Memang Samsung S8 ini charge-nya masih belum quick charge yang 3.0 ya, dia masih quick charge versi 2.0 dan masih fast charging biasa. Jadi ini kita lihat historinya seperti itu. Sebesar 3% tertambah selama di sini 4 menit ya, waktu 4 menit ya, 5 menit deh, sekitar 5 menit itu 3%. Oke, dan ini adalah pengetesan terakhir. Ini menggunakan unit Asus ROG Phone 3, dan ini seharusnya juga cukup cepat ya, karena si teknologi casnya juga sudah support Qualcomm Quick Charge 3.0 dan bahkan sampai Quick Charge 3.0. Ini akan kita coba pengisian baterainya. Oke, ini aplikasinya udah dinyalain. Mari kita coba cas aja.
kita diemin 5 menit, dia akan naiknya seberapa banyak. Oh ya, by the way, ini tadi mulainya dari 67% ya. Oke, ini 5 menit sudah berlalu, dan kalau kita lihat di sini, selama 5 menit 10 detik, dia nambah nih, baru nambah nih ya guys, dia nambah 4%. Ini kita lihat di historinya, 4% dalam waktu 5 menit 19 detik. Oke, jadi sekian dulu aja sharing tentang power bank dari Aoki ini, tipenya yang PBY22. Semoga video ini bisa memberi gambaran ke kalian, terutama buat kalian yang lagi cari power bank ini. Tadi ada contoh realnya ya, untuk ngecas device-device tertentu secepat apa, walaupun rentangnya hanya 5 menit, tapi setidaknya kalian ada gambaran. Jika kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar bawah. Jika kalian suka dengan video ini, klik like video ini, share juga di akun sosial media kalian. Dan akhir kata, Super Kevin, ciao!